طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Dikatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian betul-betul bersyukur la azidannakum, betul-betul aku tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, wala in kafartum, Allah tidak katakan lau azibannakum, aku akan azab kalian, tapi Allah katakan inna azabi lasyadid. Artinya kalau ada orang diazab bukan keinginan Allah, hambanya yang kepengen nyemplung. Alim untuk orang yang menuntut ilmu bukan tujuan. Karena kalau dia nuntut ilmu benar pasti alim. Ayat ini waktu kita lahir la ta'lamuna syai'an, tujuannya bukan alim. La'allakum tashkurun, agar kalian في أمان وسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين ناصر المستضعفين حبيب الفقراء والمساكين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ورضي الله تعالى عن كل صحابته الميامين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة الأساتذة بالخصوص الحبيب السيد علوي بن حسين بن محمد بن أحمد المحضار، الحبيب حسن الحبشي والسيد زين الحبشي، السيد الشيخ بن عبد الله الحداد، dan guru kita Kiai Lutfi Abduh, semoga Allah panjangkan umur beliau, dan semua yang hadir di sini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji di malam yang penuh barakah kita panjatkan kehadirat ilahi, rasa syukur tak terhingga akan nikmat besar di mana kita digabungkan, diringankan langkah untuk duduk bersama di majlis yang mulia, memperingati sosok yang mulia, dan diselipkan, dititipkan sebagai pembuka kalimat-kalimat mulia, baik tahlil
maupun puja dan puji kepada baginda Nabi dalam pembacaan rawi. Semua ini dalam rangka mempersembahkan kehadirat Allah, berangkat dari hati yang tulus, dikarenakan malam ini kita diundang oleh Sahibul Bait. Sahibul Bait yang namanya terpatri di hati dalam ungkapan sebuah kalimat yang disampaikan oleh baginda Ali di hadapan pusara Nabi, Habibi ghaba an aini wa jismi wa fi qalbi habibi la yaghibu. Kekasihku bisa saja luput dari pelupuk mata dan raga, dan kekasihku tidak mungkin hilang di dalam hatiku. Almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Ibrahim Tayyib, sosok yang dipatrikan namanya bukan di dalam benak kita ataupun pikiran kita. Beliau ada di hati kita, sehingga kehilangan beliau untuk orang yang memiliki cinta tidak mudah menghapus semua jejak apa yang beliau telah lukiskan di dalam diri kita. Malam ini, sebelum menyinggung pribadi agung, tabarruk dengan surat Al-Insan, di dalam Al-Quranul Karim ada surat Al-Insan. Surat yang dalam riwayat ditujukan pada keluarga baginda Nabi. Namanya Suratul Insan atau Suratul Dahr. Dahr artinya masa yang panjang. Tidak semua manusia menjadi insan. Awalnya insan, bisa saja ujungnya haiwan. Ulaika kal an'am. Insan satu kedudukan tinggi. Di dalam suratul Insan termaktub di dalam ayat 2 dan 3. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul aliyyul azim. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Lalu dari nutfah itu diuji. Lalu kami letakkan dalam prosesnya nanti di dalam nutfah sami'an basira, alat untuk mendapatkan ilmu. Pertama adalah sami'an, yang kedua basira. Lalu inna hadainahu sabil, kami berikan hidayah, yaitu imma syakiran wa imma kafura. Nanti manusia terbelah dan terpilah menjadi dua bagian, dua kelompok. Syakiran, kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Maka dari itu jangan selalu benturkan kufur dengan iman. Sehingga ketika ada ayat di dalam Quran kata kufur, langsung cara kerja otak kita, kafir artinya non-muslim. Tidak selalu kufur dibenturkan dengan iman. Imma syakiran wa imma kafura. Atau yang sering kita dengar ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta kita. Prosesnya panjang.
Tapi Allah mencipta bukan untuk disiksa. Sehingga tadi di dalam ayat dikatakan la in syakartum la azidannakum. Sebetulnya dalam bahasa Arab in syakartum azidkum, cukup. Tapi pakai lam taukid. Kalau kalian betul-betul bersyukur, la azidannakum, betul-betul aku tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, wala in kafartum, kalau kufur, Allah tidak katakan lau azibannakum, aku akan azab kalian. Tapi Allah katakan inna azabi lasyadid. Artinya kalau ada orang diazab bukan keinginan Allah, hambanya yang kepengen nyemplung. Inna azabi lasyadid. Pertanyaan, bisakah manusia bersyukur? Atau syukur itu muncul dengan tiba-tiba tanpa proses? Jawabannya adalah di dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'alnahu wa ja'alna sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan manusia, akhrajakum min butuni ummahatikum, lahir, betul kelihatannya tangannya adalah tangan dokter, tangannya adalah tangan perawat, tangannya bidan, tapi hakikatnya akhrajakum min butuni ummahatikum Allah. Sehingga kalau memang waktunya belum keluar, nggak mungkin bisa dikeluarkan. Seandainya dipaksa, meninggal. Akhraja min butuni ummahatikum. Waktu keluar, la ta'lamuna syai'a. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu nama ibunya, tidak tahu nama ayahnya, tidak tahu siapa dirinya. Tapi Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Nggak tahu itu nggak enak. Nggak tahu apa-apa. Kalau ada orang hidup nggak tahu apa-apa, enak, dia bertentangan dengan fitrah. Kenapa? Karena kalau ada orang di pojok sana tertawa, ketawa terbahak-bahak, kita pengen tahu dia ketawain apa. Padahal kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, nggak mudarat. Tapi kita ingin tahu hal yang sepele. Kenapa? Karena manusia ingin tahunya besar. Hubbul istitla', kepengen tahunya besar. Ini kalau di samping saya bawa kresek bergerak, ini bapak-bapak nggak ada yang dengerin saya ngomong. Itu kresek dalamnya apanya kok bergerak? Pengen tahu. Gitu. Cuman sayang sekarang ini pengen tahu dilacurkan, diselewengkan. Yang dia ingin tahu aibnya orang. Padahal rasa ingin tahu Allah yang taruh. Alat untuk mengetahui sesuatu dikasih. Apa alatnya? Sama. Mendengar. Pertama bayi waktu lahir bukan didikte, tapi didengarkan di telinga. Azan dan sama. Dengar. Wal absar. Melihat. Ada penglihatan yang pakai mendengar. Ada penglihatan yang pakai melihat. Wal af'idah. Cukup pakai mendengar dengan melihat. Karena ada yang harus diketahui. Tidak menggunakan mata dan menggunakan telinga. Apa itu? Hati. Pakai supaya apa? Dapat ilmu. Ada orang bilang, Ustaz doain anak saya mau berangkat ke Mesir, ke Hadramut, ke Iran. Mau jadi apa nanti? Pulang mau pengen jadi alim, pengen jadi orang, pengen jadi ulama. Alim untuk orang yang menuntut ilmu bukan tujuan. Karena kalau dia nuntut ilmu benar pasti alim. Ayat ini waktu kita lahir, la ta'lamuna syai'an, tujuannya bukan alim. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Artinya apa? Artinya
Untuk bisa bersyukur harus punya ilmu. Gak bisa orang awam bersyukur, gak bisa. Bersyukur itu harus punya ilmu. Sehingga nanti ketika kita dihadapkan dengan ayat yang tadi kita dengar bersama, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Yang ditambahin apanya? Bukan fulusnya, itu fulus udah pasti. Orang yang lari bergerak pasti keringetan. Jadi kalau ada orang lari, ngapain? Cari keringet pasti. Kenapa orang lari pagi? Ingin sehat. Tandanya kering. Kenapa nuntut ilmu? Alim pasti. Tapi bukan itu tujuannya. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Gak bisa. Tanpa ilmu gak bisa bersyukur. Bawa itu orang awam. Bawa ke galeri pameran lukisan. Lukisannya bukan lukisan yang bisa kita nikmati. Gunung, orang, bukan. Lukisannya Avandi. Abstrak. Yang bisa nikmatin yang punya ilmu. Awam kita bawa. Bagus. Apanya? Figuranya. La haula wala quwwata. Figura bukan kemari. Masa figuranya ya? Kenapa? Nggak tahu. Nggak punya ilmu. Tapi kalau yang punya ilmu, goresannya, warna yang dia pilih. Ini orang waktu nulis lagi sentimental orangnya. Ini lagi marah. Terus, karena semakin dalam, semakin pandai memuji. Jadi syaratnya, untuk bisa bersyukur, harus punya ilmu. Kenapa? Karena nanti ada suguhan yang nggak bisa orang awam mampu mendeteksi yang mananya yang harus disyukuri. Dalam surat Luqman, ingat-ingat surat Luqman, Luqmanul Hakim, ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kamu nggak lihat? Alam tara, nggak lihat tuh? Alam tarau, apa? Jamak. Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Nggak lihat itu? Allah tundukkan apa yang di langit dan di bumi. Itu kalau nggak taat perintah, matahari terserah terbit semaunya dia, di utara kadang, di selatan, habis kita. Toto dia deketin bumi, mati kita. Panas. Tunduk wasakhara. Tunduk apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu wa asbagha 'alaikum, dipenuhi untuk kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahir, batin. Pertanyaannya, awam tahu batin? Yang zahir aja tadi disinggung, wa in ta'uddu nggak mampu. Gitu. Menghitung nikmat nggak mampu, berapa bintang-bintang nggak mampu. Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Shadaqallahul aliyul azim. Ayat ini yang saya mau angkat adalah Allah memberikan nikmat. Dan nikmat terbagi dua, zahir, batin. Pertanyaannya, ketika nikmat disuguhkan, yang diminta oleh Allah apa? Reaksi. Apa reaksinya orang yang dia beriman? Bersyukur. Berarti Allah pamrih. Ngasih, tapi minta umpan balik. Lah. Allah enggak. Kita enggak berterima kasih juga apa-apa. Berterima kasih faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang ketika diberi enggak punya reaksi, bukan orang. Antum kasih orang, afwan nih ada sedikit rezeki buat buka, ya Allah 5 juta. Terus tuh orang diem. Bahasa sekarangnya flat, dingin.
5 juta. 5 juta. Iya. Tambahin lagi 5 juta, 10 juta. Dingin. Ngomong amanya. Kata temennya ngelihat, bukan orang. Bukan orang. Pasti bukan orang. Kemasukan. Kesambet. Kenapa? Karena orang ketika diberi, terima kasih. Jadi ketika Allah mengatakan supaya kalian bersyukur, bukan Allah pamrih, bukan. Supaya kita tetap jadi orang. Tidak keluar dari insaniyahnya. Manusia pasti ketika diberi, bersyukur. Sekarang, kalau ada orang ngirimin kebuli ke rumah, dia sendiri yang bawain, mana yang kita harus syukuri? Kedatangan dia bawa kebuli atau kebulinya? Yang mana? Kebulinya atau orangnya? Kadang kita hanya melihat pemberiannya, sang pemberi tidak ditengok. Allah memberikan nikmat kepada kita tiap menit. Yu'til katsir bil qalil. Ya man yu'ti man sa'alah. Dalam doa Rajab, wahai zat yang memberikan kepada hambanya yang meminta, walam yas'alhu, dan juga yang nggak minta dikasih. Diberi. Pertanyaannya, siapa yang harus disyukuri ini? Pemberian atau sang pemberi? Banyak yang berhenti pada pemberian, lupakan si pemberi. Banyak bersyukur dengan rezeki, melupakan razak. Padahal paling utamanya adalah razaknya. Lihat lalu rezekinya. Sehingga ketika kita sadar si pemberi, nilai yang diberi nggak penting. Saya kasih 1 juta, ini nggak ada, lagi nggak ada. Biar paham saya boleh. Saya kasih 1 juta. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih 5 perak. Pilih mana? Nabi ngasih 5 perak, sama saya ngasih 1 juta. Orang gila yang nerima saya, pemberian saya, tinggalkan Nabi. Walaupun nilainya kecil, cuma 5 tangan Nabi. Datang dari Nabi. Berapa banyak Allah berikan rezeki kepada kita. Tapi kita tidak pernah menoleh kepada Jalla Jalaluh. Kita abaikan. Sehingga kita untuk bersyukur pun gagal. Kenapa? Ilmu nggak ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Pertanyaan. Kalau ada yang ngasih pisang, ya, 1 sisir, ama yang ngasih handphone yang terbaru Samsung, ya Allah, kalau ini bisa jadi agen. Samsung, milih mana Bu? Pak yang hadir semua, pisang sesisir apa handphone? Handphone. Kalau meninggalkan handphone pilih pisang, sepakat jamaah, ya dia lagi sakit, jatuh dari pohon. Kenapa? Ninggalkan yang mahal dan fungsinya banyak dan mengambil yang, itulah cinta. Kalau mencintai sesuatu yang rendah lalu meninggalkan yang tinggi, nggak normal. Pertanyaannya, yang Allah berikan kepada kita, yang ada di langit dan di bumi, adakah yang melebihi dari pemberian Allah berupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang lebih dari Rasul? Paling agungnya nikmat. Sehingga Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru. Ya. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum ada. Nikmat apa itu? Wadhkuru ni'matallah. Waktu itu orang pada ribut, pada saling membunuh antar suku.
persoalan remeh, membunuh, saling bermusuhan. Kata Allah, kalian lagi di pinggir jurang itu tinggal nyemplung. Tapi berkat nikmat itu, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Berkat nikmat tersebut Anda menjadi saudara. Nikmat apa yang mempersaudarakan mukmin? Rasulullah. Tidak ada nikmat melebihi sebesar ini. Pemberian Allah. Yang menarik, dulu saya kok agak mikir, ini kenapa closing ayatnya, tutupnya seperti ini ayatnya. Di surat Ali Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wama, ayat 144. Wama Muhammadun illa rasul. Illa rasul ini jangan dianggap enteng, dia Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul. Selesai. Enggak. Ini rasul. Hubungan yang Anda harus cipta dengan Nabi adalah hubungan akidah. Rasul. Dan rasulnya Rasulullah pakai sumpah Al-Quran. Allah bersumpah kalau Nabi kita betul-betul rasul. Bersumpah. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Selawat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi wala yadurrullaha syai'a. Lihat ayatnya ujungnya, orang-orang yang menganggap Nabi kalau Rasul meninggal, terbunuh atau mati alamiah, inqalabtum, berbalik, lupa sama Allah, keluar dari ajaran Nabi. Inqalabtum ala aqabikum artinya berbalik, tadinya naik kelas turun lagi. Asalnya jahiliyah sudah bagus, naik pangkat longsor. Jahiliyah lagi. Kata Allah, barang siapa yang berpaling nggak bikin aku cedera, nggak ngaruh sedikit pun. Tapi Allah akan mengganjar orang-orang, bukan orang-orang beriman, bukan. Wasayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan jaza, ganjaran untuk orang yang ayatnya wama Muhammad. Artinya apa? Ini nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Anak kecil kalau antum kasih, ya panggil sini. Nak sini. Ada gundu, ada gambaran, ada kerambol, ada ini, ada itu, ada berlian. Dia milih apa? Dia gundu, kelereng ini. Dia nggak tahu ada yang seandainya lebih mahal pun dijadiin kelereng. Nggak tahu. Tapi orang yang tahu, yo, ini apa pantas saya dapat berlian? Siapa saya? Saya cuman masa nyemir sepatu dapatnya berlian 3M. Apa pantas? Ini yang Allah lakukan buat kita. Apa pantas kita jadi umat Rasulullah? Apakah gak sebaiknya kita umatnya Musa? Atau umatnya Isa? Lahir belakangan. Jangan protes. Ternyata waktu kita lahir dapat kalung. Dapat penghargaan, dapat medali. Apa medalinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat. Melebihi umatnya Musa, umatnya Ibrahim dan seterusnya. Kenapa? Karena nabi kalian sebaik-baiknya nabi. Anda harus bersyukur. Tadi waktu asyrakal atau waktu tala al-badru, wajib syukru alaina. Wajib bersyukur. Maka dari itu, syukur penting. Nikmat yang agung, yang teragung, itu yang harus kita abadikan. Siapa nikmat teragung? Rasulullah. Lalu, Rasul nunjuk keluarganya. Kalian juga harus cintai keluarga. Ini pesannya Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Keluargaku. Kalau mau tahu keluarga Nabi yang
tiap hari kita selawatin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, itu siapa itu? Itu pasti punya sifat Nabi. Kalau Nabinya suci, dia suci. Sehingga tadi disinggung, ada istilah dzurriyyah, ada istilah ahlul bait. Kalau ahlul bait, itu kalau bahasa Inggrisnya limited edition. Edisi terbatas. Yang nentuin Allah. Makanya ayatnya, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Dapat garansi ceplok, maksum. Dan ahlul bait yang dimaksud ini yang didoain Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim ketika dia menempatkan keluarganya di Mekah? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan dzurriyyahku ini ya di samping rumahmu, di tanah yang tandus, inda baitikal muharram, di sisi Tuhan, rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, jadikan mereka orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati manusia tahwi. Apa itu tahwi? Bukan tahwi ilaihim, condong kepada Ka'bah. Kalau Ka'bah tahwi ilaiha atau ilaihi, tapi ilaihim. Jadi kembali kepada dzurriyyah, ilaihim. Condong di sini maksudnya apa? Tahwi, cinta. Sehingga orang yang mencintai dzurriyyah Ibrahim, siapa itu? Rasulullah. Siapa itu? Imam Ali. Siapa itu? Sayyidah Fatimah. Memang Nabi Ibrahim doakan supaya kita cinta kepada Rasul dan ahlul bait. Kalau tidak, bukan salah Nabi Ibrahim. Kalau ada magnet, lalu ada besi tidak nempel, jangan salahkan magnet. Jangan-jangan besinya ketutup sapu tangan, apapun yang menghalangi besi nempel ke magnet. Magnetnya nggak salah. Nabi mencintai semua orang, tapi ada yang mencintai dan ada yang membenci. Sehingga ada orang datang melukai Sayyidah Fatimah, lalu penyair mengatakan, lau ahabbu abaki haqqan ahabbuki. Kalau betul dia cinta kepada ayahmu wahai Fatimah, pasti dia mencintaimu. Karena satu paket. Akhina Al-Ustadz Al-Hajj Ismail Ibn Kiai Haji Ibrahim Tayyib, kalau dihitung durasi saya kenal tidak selama atau sebanyak Al-Habib Alwi, karena beliau lebih tahu sebelum menikah sampai nikah. Tetapi karena beliau tulus, goresannya dalam di hati, dan saya tahu persis bahwa beliau adalah orang yang termaktub di ayat ini, yang mampu bersyukur kepada Allah, termasuk pemberian Allah yang besar, yaitu Rasul dan Ahlul Bait. Sehingga muncul cinta di dalam diri beliau. Muncul cinta di dalam pribadi beliau. Sehingga beliau dari cintanya, ketika ada peluang untuk ziarah ke makam keluarga baginda Nabi, kabur dari rumah sakit. Saya yang telepon waktu tahlil dulu, tapi saya ingatkan lagi bahwa antum berangkat ziarah ke Imam Ali di Najaf, ada orang yang nazar. Kalau orang nggak punya cinta, saya lagi sakit, ma'dzur, makasih banyak bagi yang niat. Tapi dia tidak katakan, saya tidak tahu beliau di rumah sakit. Tapi mendengar dari istri beliau bahwa malam itu beliau nyuruh kemas, kita kabur. Kita kabur. Apa yang menggerakkan beliau itu? Cinta. Kenapa dia bisa cinta? Manifestasi dari syukurnya beliau kepada Allah. Singkat cerita, ziarahlah saya dampingi beliau.
Waktu ziarah ke makam Sayyidina Ali, beliau tidak keluar suara karena sudah dilubangi lehernya. Beliau bilang, berziarahlah ke makam Imam Ali. Tapi ada keajaiban. La in syakartum la azidannakum. Beliau bukan keluar suara, teriak di hadapan makam Imam. Lalu manggil saya, "Bib, keluar." Suaraku keluar. Padahal waktu ini keluar dari cinta. Cinta itu membakar. Gitu. Ada gelora keluar di makam Imam Ali. Allah berikan dia tambahan nikmat. Bisa dibilang, ya boleh ditanya deh Ustadz di sini dengan segala hormat, udah pernah belum ziarah ke Sayyidina Ali? Beruntung antum di tempat antum, di kampung yang mungkin orang Arab itu nggak tahu nih kampung. Tapi kampung ini udah dibawa namanya oleh Haji Ismail di depan Imam Ali. Dia bicara itu di depan. Ingat orang yang meninggal, jangankan kelas imam, kelas syuhada aja nggak mati kok. Jangankan syuhada, aulia nggak mati. Jangankan aulia, awam nggak ada yang mati di kuburan. Nggak ada orang mati di kuburan, nggak ada. Adanya orang hidup, cuma di alam lain. Apa buktinya? Ada pertanyaan malaikat, man rabbuka? Masa malaikat nanya sama orang mati? Dan semua orang yang ada di alam barzah, semua hidup dan mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembaliin aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima tarakt. Aku pengen amal soleh atas kesempatan yang aku sia-siakan. Semuanya hidup. Baik mukmin, baik hidup. Cuman kita vonis hidup itu pakai alat stetoskopnya dokter. Kalau jantungnya berdetak hidup, jantungnya berhenti mati. Enggak. Siapa bilang batu makhluk mati? Makhluk hidup. Buktinya tasbih. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih, semua. Nabi Daud waktu ngumpulin batu untuk nimpuk Jalut pakai apa? Pakai batu. Kenapa dia tahu batu itu? Batu manggil ya Daud. Minta dibawa jadiin peluru. Makanya jangan dipikir orang-orang Palestina nimpuk orang Zionis pakai batu. Ya pakai batu. Pakai peluru dong. Loh. Kalau bisa batu jadi peluru bisa nggak? Bisa. Al-Hajj Ismail rahmatullah alaih. Beliau cinta kepada keluarga Nabi. Beliau memiliki ma'rifah. Sehingga tadi beliau sampaikan ke anaknya bahwa nikmat itu Ahlul Bait. Betul. Bahwa kata nikmah kalau bentuknya tunggal itu larinya ke Nabi dan Ahlul Bait. Apa buktinya? Waktu beres haji, Nabi kumpul di satu tempat namanya Ghadir Khum. Allah perintahkan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampein apa yang datang dari Tuhanmu, sampein. Beres Nabi sampein, yaitu setelah beliau adalah pelanjutnya adalah pintu ilmu, yaitu Ali. Turun ayat pamungkas Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan nikmatku. Al-Hajj Ismail rahmatullah alaih. Beliau cinta betul dengan Ahlul Bait. Dan saya saksi. Beliau cinta. Perjalanan bukan perjalanan mudah waktu itu. Kita harus berjalan kaki sekian puluh 80 kilo lebih. Dari tempat makamnya Sayyidina Ali ke makam Sayyidina Husain. Jalan kaki. 4 hari kurang lebih perjalanan. Debu beterbangan.
Yang sehat aja susah. Bagaimana jalannya orang sakit menuju tempat yang dia cintai? Bagi dia enggak. Terus dia terjang itu. Dia berjalan dengan kursi rodanya. Sampai finish. Sampai ke makam pusaranya kesayangan Nabi. Kenapa itu ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Ingin menunjukkan kepada Allah terima kasih beliau atas persembahan Allah. Yaitu Rasul dan Ahlul Bait. Karena di dalam Nabi dan keluarganya semua kumpul. Ni'amahu zahiratan wa batin. Ada di situ. Ini kalau karpet ini kotor, bisa nggak cuci biasa aja pakai air? Kotor, ada oli segala macam. Oh, nggak bisa. Harus ada rinso, harus ada deterjen. Cukup kurang, harus ada pemutih. Bersihin dosa maksiat yang kita ukir puluhan tahun pakai apa? Cukup istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus kita tenggelam dalam lautan maksiat dan dosa. Enggak, Allah sayang. Kita aja nggak tega kalau ada orang kelelep. Terus biarin preman dong, tatoan lagi. Enggak mungkin. Ketika ada orang kelelep pasti kita tolong. Mau dia nggak sholat, mau dia tukang mabok, tapi kelelep. Bagaimana orang yang tenggelam dalam lautan maksiat dan dosa? Apakah Allah biarkan? Enggak, Allah tarik tangan mereka dari kubangan maksiat, dipindahin dari gelap ke terang. Pakai apa? Allah berikan kepada kita nikmat besar. Yaitu apa? Selawat. Ini nikmat besar bagi pendosa dan orang yang mau naikin pangkat. Kenapa? Karena selawat menaikkan seseorang. Mengeluarkan seseorang dari gelap menuju cahaya. Dan Allah berjanji, barang siapa yang berselawat kepada baginda sekali, maka Allah akan balas selawat tersebut. Allah bayar kontan dengan 1000 selawat dari 1000 saf malaikat. Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi alfa salatin min alfi saffin minal malaikah. Orang yang berselawat kepada Nabi, Allah bayar dengan selawatnya juga. Tapi selawat Allah kepada Nabi nggak sama dengan selawat Allah kepada kita. Apa selawat Allah kepada kita? Ngeluarin kita dari gelap ke terang. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz-zulumat ilan nur. Dia dan para malaikatnya yang berselawat pada kalian. Kalian. Artinya yang telah berselawat kepada Nabi. Liyukhrijakum. Mengeluarkan kalian minaz-zulumat dari semua gelap. Gelap apa? Gelap bodoh, kebodohan, gelap maksiat, gelap kedengkian, gelap semuanya. Liyukhrijakum minaz-zulumat ilan nur. Nikmat bukan? Ada yang enak. Oh ya, alhamdulillah ini udah seminggu lampu mati. Enggak enak. Seminggu lampu mati kok enak? Enggak enak. Begitu terang, alhamdulillah. Kenapa? Enggak enak gelap. Rumah seandainya gelap, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, penghuninya nggak ada, gelap. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun rumah gelap. Dalamnya apa? Panda, kecoa, ular, kelabang, kalajengking, gelap. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Nah, kalau hati gelap, isinya apa? Sama. Kalajengking, kelabang, semuanya sama. Sifat-sifat dengki. Itu. Enak? Enggak enak. Kata Imam Ali, ma'adal al-hasadu bada'a bisahibihi. Alangkah adilnya sifat hasud yang punya sifat itu. Ya, si anu punya mobil, dia pasti dikorupsi. Dia siksa dirinya. Setiap ada orang dapat rezeki, dia hasud dan dia sakit. Nggak enak. Nah, ini nikmat kata Allah supaya kalian keluar, aku kasih. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahir batin. Selawat yang banyak. Dan Haji Ismail saya tahu persis gemar selawat. Hatinya lembut. Karena efeknya orang selawat itu hati lembut. Lihat dah golongan yang anti selawat, Bapak lihat sendiri.
Bismillah nggak dipakai. Bismillah nggak. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Kan ada tulisannya. Yang nggak ditulis dibaca amin. Yang ditulis nggak dibaca ajib. Aina antum? Gimana? Kaifa tahkumun? Yang tidak ditulis dibaca, yang ditulis nggak dibaca. Baca dong. Kenapa? Bismillah bukan dari surat. Kalau enggak, kenapa surat Taubah nggak pakai Bismillah? Bagian dari Quran. Kehilangan Bismillah, kehilangan Rahman, kehilangan Rahim. Nggak ada kasih di dalam diri, tidak ada sayang. Merengut, cemberut, galak. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Orang yang cinta. Gerakan beliau ini, beliau punya saham nih, kita bisa datang, beliau punya, ikuti. Bisa datang. Karena bisa aja deket nggak datang bisa. Sebetulnya sih beliau sentuh semuanya, cuman ada yang tadinya besi jadi kayu bisa. Udah berubah magnet, jadi nggak ke, kalau bahasa Betawi nggak kebetot sama magnetnya. Besi beraninya sih nggak salah, cuman yang mau ditarik ini yang bermasalah. Dan untuk anak-anak beliau, Quran menyuruh pertama setelah syukur kepada Allah yang di dalamnya di situ ada Rasul dan Ahlul Bait, anishkurli wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Malam ini bukti bahwa putra-putra beliau adalah anak-anak yang saleh. Yang beliau jadikan abahnya, ayahnya sebagai tuntunan, suri tauladan. Sehingga mereka dengan susah payah menjalankan dan memperingati haul ayahnya. Fajazakumullah khair, antum pegang teguh ini. Jangan pernah terlintas mengabaikan peringatan ini. Karena ini Allah yang suruh. Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu tidak hanya pada saat mereka hidup. Terlebih mereka telah meninggalkan putra-putrinya, keluarganya. Ihsan, ini termasuk ihsan. Mudah-mudahan juga keluarga besar beliau, paman beliau, famili beliau, saudara beliau, istri beliau, Allah berikan ketabahan, keteguhan, sehingga selalu menjalin hubungan batin dengan doa, dengan munajat, dengan selawat. Ini saja yang mungkin mampu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semua asatidzah, pada guru-guru kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.